Halo saudara, saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Seorang ibu dan anak balitanya di Ngawi ditemukan tewas di dalam kamar. Gudang penyimpanan palet dan kayu di Surabaya ludes terbakar, api merambat ke 7 rumah di sekitarnya. Mengisi libur tahun baru, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Mutiara di Trenggalek. Saudara, seorang ibu dan anak balitanya di Ngawi ditemukan tewas di dalam kamar. Polisi membawa jenazah keduanya ke Rumah Sakit Umum Ngawi untuk divisum. Mengetahui ibunya meninggal, anak pertama korban yang masih berusia 13 tahun tak kuasa menahan tangis dan terus memeluk jenazah ibunya Siti Khotijah yang berusia 38 tahun. AN menolak polisi dan petugas medis yang akan membawa jenazah keduanya ke Rumah Sakit Ngawi untuk divisum. Sementara Supriyanto, suami korban, saat ini masih bekerja di Jakarta. Menurut warga, penemuan jenazah ibu dan anak balitanya saat nenek korban berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui peristiwa ini kemudian melapor ke polisi. Itu kenapa Pak kira-kira menurut warga meninggalnya itu Pak? Kurang tahu, malah warga nggak bilang apa-apa, nggak ada apa ya, nggak ada masalah apa-apa, sakit juga ada, tapi ya nggak begitu banget, kurang tahu. Jadi pada saat ditemukan, balita tersebut tertingkap oleh ibunya yang sedang menyusui. Dan ada temuan darah tadi nah? Belum kami dapat simpulkan itu darahnya darah apa ya. Barang bukti diamankan ya? Barang bukti yang diamankan kita menemukan secari kain yang merupakan jilbab dari. Polisi masih menyelidiki peristiwa kematian ibu dan anak balitanya itu dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Guna proses penyelidikan, petugas memasang garis kuning. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, tersinggung ibunya dilecehkan. Seorang pemuda di Bangkalan membacok korbannya dengan parang. Akibat pembacokan, korban hanya terluka ringan dan bisa melarikan diri, kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Melihat ibunya dilecehkan saat sedang memijat korban HF di rumahnya, seorang pemuda berinisial RT langsung mengambil parang dan membacok korban hingga 3 kali. Beruntung korban bisa segera kabur hingga tidak mengalami luka parah. HF kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polres Bangkalan. Tersangka RT ini melihat ibunya yang berprofesi sebagai tukang pijat lagi memijat korban AF, mengetahui ada perbuatan asusila di situ, kemudian secara spontan tersangka itu mengambil sebilah senjata tajam, kemudian dibacokkan ke arah kepala korban. Tim Reskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggerebekan ke rumah RT di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan. Tersangka RT yang berada di rumahnya ditangkap dan langsung digiring untuk menunjukkan tempat menyembunyikan senjata tajam yang digunakannya menganiaya HF. Polisi akhirnya menemukan barang bukti parang yang disembunyikan di kamar belakang. Tersangka diancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, diduga akibat minimnya penerangan jalan, 2 motor di Jombang saling bertabrakan. Akibat peristiwa ini, saudara, seorang pengendara tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya terluka. Kecelakaan yang melibatkan 2 motor ini terjadi di Jalan Raya Pengaron, Kecamatan Mojowarno, Jombang. 3 orang menjadi korban dan 1 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Korban meninggal dunia bernama Diki, sedangkan 2 korban luka-luka adalah Sigit dan Aprilian. Ketiga korban merupakan warga Kecamatan Mojowarno. Peristiwa bermula saat korban Diki
melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian, ia bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan yang dinaiki Sigit dan Aprilian. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpental dan motornya rusak parah. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan kondisi jalan yang gelap akibat minimnya penerangan diduga menjadi penyebab kecelakaan. Ada pengendara sepeda yang mengendarai Honda Sonic dari arah selatan, yang Vario putih itu dari arah utara. Sampai di tengah-tengah, tahu-tahu kok bertabrakan gitu. Terus kondisinya? Kondisinya itu ada 3 korbannya. Yang satu meninggal dunia di tempat, yang satu kayaknya kritis, Mas. Yang satu lagi selamat. Luka ringan kan? Luka ringan. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Geneng, Ngawi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Akibatnya, saudara, sebuah mobil dan bangunan TK rusak tertimpa pohon besar. Awas yang bawah. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi memotongi ranting pohon yang tumbang menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Kedung Gelagah menuju Kuadungan. Tepatnya di Desa Kasraman, Kecamatan Geneng, Ngawi. Pohon sengon besar ambruk diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab pengemudi berhasil menyelamatkan diri dan hanya terluka ringan. Tadi di belakang truk tiba-tiba pohonnya rubuh. Nggak sempat menghindar, Mas. Nggak sempat, langsung berhenti sendiri. Terus nggak terkena pohon tadi, Mas? Nggak kenapa-napa. Cuma mobil yang rusak ya. Terus apa yang Mas lakukan ketika tertimpa pohon? Nggak bisa bergerak gitu? Langsung keluar dari mobil terus dari tempat berteduh. Mobil nggak bisa jalan berarti? Nggak bisa. Di lokasi lain, tepatnya di Desa Kresikan, Kecamatan Geneng, pohon beringin besar tumbang menimpa sebuah bangunan sekolah taman kanak-kanak. Akibatnya 2 ruang kelas sekolah rusak bagian atapnya. Tidak ada aktivitas di sekolah saat pohon beringin tersebut tumbang. Ada puting beliung di sini, kisaran 10 menit sampai 15 menit tadi. Langsung menyumbangkan ini pohon besar ini dan akhirnya tumbang. Kena TK 2 unit ya, 2 kelas. 2 kelas ya? 2 kelas. Selain di sini mana aja Pak yang rusak lagi? Yang kelihatan parah cuma TK-nya ini. Oh, Pak, rumah-rumah warga Pak? Rumah-rumah warga sebagian ada yang gentengnya rontok. Belum diketahui pasti kerusakan akibat terjangan hujan deras disertai angin kencang. Petugas masih mendata kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum, termasuk membantu warga menyingkirkan ranting pohon-pohon serta genting rumah yang berjatuhan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Gudang penyimpanan palet dan kayu di Surabaya ludes terbakar, api merambat ke 7 rumah sekitarnya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.